Selamat datang di CD kelima. Saya asumsikan Anda sudah mengerjakan tugas keempat. Atau kalau tidak, Anda tahu apa yang harus dilakukan? Matikan CD ini, kerjakan dulu tugas di CD keempat. Saya sangat kagum, Anda sudah sampai di CD kelima, di mana orang kepingin sekali, banyak sekali orang yang kepingin menjadi sukses, hanya tinggal kepingin. Tapi Anda termasuk orang yang jarang Anda melakukan satu yang namanya komitmen. Suka duka Anda jalanin. Ini adalah awal dari perjalanan Anda. Tapi selamat, Anda sudah sampai CD kelima. CD kelima, bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Apa yang benar-benar kita inginkan di dalam hidup ini? Sebetulnya bukan mobil, bukan uang yang banyak, bukan nama yang terkenal, bukan kesehatan, bukan apapun dalam bentuk yang saya sebutkan tadi. Melainkan adalah satu yang namanya adalah perubahan perasaan. Contoh, Anda tidak ingin mobil. Bukan mobil yang Anda inginkan, tapi perasaan kemudahan. Atau mungkin gengsi yang Anda dapatkan dari mobil. Atau mungkin perasaan nyaman ketika Anda naik mobil itu tersebut. Satu perubahan perasaan yang Anda inginkan, bukan mobilnya. Demikian juga uang, bukan masalah uang yang Anda inginkan. Selembar kertas yang ada gambarnya penuh penyakitan? No, Anda tidak kepingin kertas yang penuh penyakitan tersebut. Sebenarnya bukan itu yang Anda inginkan. Tapi Anda kepingin satu perasaan ketika uang Anda banyak. Mungkin Anda merasa tenang, lebih nyaman. Atau mungkin Anda merasa dengan uang banyak, hidup Anda jadi lebih bervariasi. Anda bisa pergi kemana yang Anda mau. Atau mungkin ketika uang Anda banyak, Anda merasa bahwa anak-anak Anda bisa sekolah. Nah, kembali lagi, bukan karena uang banyak anak Anda sekolah, tapi ada satu perasaan bahwa Anda merasa aman, sehingga anak Anda bisa sekolah. Ini, perubahan perasaan lah yang Anda inginkan. Benar-benar perubahan perasaan lah yang Anda inginkan. Atau mungkin dengan uang yang banyak Anda kepingin amal. No, bukan masalah amalnya yang Anda inginkan, tapi Anda ingin perubahan perasaan bahwa Anda merasa berarti terhadap orang yang banyak. Atau merasa Anda senang melihat ketika orang lain menjadi lebih baik karena sikap amal Anda. Demikian juga, bukan sebetulnya sehat kondisi yang Anda inginkan, tapi satu perasaan bahwa Anda merasa sehat, itu yang Anda inginkan. Karena banyak sekali orang yang dalam kondisi sehat pun, dia tetap tidak merasa sehat. Dia tetap merasa sakit, merasa ini kurang itu. Jadi satu kondisi perubahan perasaan lah yang benar-benar kita inginkan. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan ini tadi? Yaitu perubahan perasaan. Sebelum kita menjawab, bagaimana caranya mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan? Kita harus tahu terlebih dahulu. Ada yang namanya 3 area di dalam hidup ini. Satu adalah area yang di luar kontrol kita. Sekali lagi kontrol pakai R. Kemudian yang kedua adalah area di dalam pengaruh kita. Yang ketiga adalah area di dalam kontrol kita. Kita harus bedakan terlebih dahulu. Silakan dipikirkan, apa kira-kira yang termasuk area di luar kontrol Anda? Saya akan berikan jeda, silakan pikirkan terlebih dahulu. Sebutkan 4-5 situasi yang di luar kontrol Anda sama sekali. Silakan, mulai. Oke, mungkin Anda menyebutkan, marah Pak, itu tidak bisa saya kontrol. Kondisi saya yang miskin Pak, saya tidak bisa dikontrol. Atau cuaca Pak, tidak bisa dikontrol. Sebenarnya satu hal yang pasti tidak bisa kita kontrol adalah sesuatu hal yang sudah berlalu. Nah, ini problemnya, ketika kita kepingin sekali bahagia, tapi kita mengkaitkan kebahagiaan kita dengan sesuatu hal yang sudah berlalu, yang berlalu adalah di luar kontrol kita, sudah kembali menjadi haknya Tuhan. Kalau kita berantem, seringkali kita berantem, karena apa? Karena kita mempermasalahkan sesuatu hal yang sudah berlalu. Kok bisa-bisanya kamu terlambat? Terlambat sudah berlalu, kamu permasalahkan untuk merubah emosi? Tidak bisa.
Kok bisa-bisanya kamu dulu begini? Kok bisa-bisanya dulu begitu? Kok bisa-bisanya begini? Ketika sesuatu hal yang sudah berlalu, itu di luar kontrol kita. Kalau kita kepingin merubah perasaan kita terhadap masa lalu, yang sesuatu hal yang di luar kontrol, satu cara yang paling efektif, yaitu kita beri arti yang berbeda. Seperti 3 pertanyaan yang di CD keempat. Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Mendadak kita memberikan arti yang berbeda. Apa yang harus saya pelajarin karena atau dari kejadian ini yang sudah berlalu tadi, yang di luar kontrol kita. Mendadak kita belajar sesuatu hal yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih kuat karena kejadian tadi. Kemudian yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan karena kejadian tadi yang akan membuat saya, 1, merasa lebih baik, 2, menjadi lebih baik, yang ketiga, orang banyak jadi lebih baik, yang keempat, direstui Tuhan. Nah, dengan Anda bertanya demikian, Anda memberi arti yang berbeda terhadap kejadian yang di luar kontrol Anda, apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, apa yang menurut Anda sekiranya adalah area di dalam pengaruh Anda? Silakan sebutkan, saya akan beri jeda. Silakan sebutkan 3 atau 4 atau bahkan 5 kejadian-kejadian yang masih bisa Anda pengaruhin. Oke, mungkin Anda menyebutkan, mestinya dulu saya bisa begini. Mestinya dulu nih masih saya bisa berusaha begini. Mestinya dulu begini. Salah. Kalau kita ngomong mestinya dulu sudah tidak bisa kita pengaruhin. Sekali lagi, masa lalu adalah di luar kontrol kita. Tetapi masa depan masih bisa kita pengaruhin. Salah satu contoh begini. Misalnya kita bilang, cuaca itu tidak bisa kita kontrol. Yes, sesuatu hal yang sudah terjadi tidak bisa kita kontrol. Tapi kemudian di masa depan, kalau kita kepingin menjadi ahli cuaca, dan kemudian kita misalnya menjadi ilmuwan yang menemukan bagaimana membawa hujan atau menyingkirkan hujan dengan teknologi yang canggih, dengan teknologi apapun, mungkin masih bisa Anda pengaruhin masalah hujan itu sendiri. Dikatakan oleh guru saya yang namanya Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia, the past doesn't equal the future. Masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda. Bukan karena dulu Anda miskin, dulu Anda goblok, terus berarti Anda miskin dan goblok seumur-umur. No. Masa lalu berbeda dengan masa depan. Masa depan masih bisa Anda pengaruhin. Misalnya Anda ngomong, suatu hal yang tidak bisa dipengaruhi, Pak, jenis kelamin. Yes, bisa jadi. Kalau sudah terjadi, Anda lahir sebagai laki-laki, Anda laki-laki. Sebagai wanita, Anda wanita. Tapi di masa depan, mungkin masih bisa Anda pengaruhin. Mungkin Anda masih bisa operasi kelamin. Tidak saya sarankan, begitu ya. Atau mungkin Anda bisa suntik hormon sehingga berubah. Itu masih bisa Anda pengaruhin. Masa depan Anda bisa pengaruhin. Tapi sama sekali tidak disarankan. Ini hanya sekedar contoh saja. Tapi kemudian lagi, sekarang kembali, apa area yang masih bisa Anda kontrol? Di dalam kontrol Anda sepenuhnya. Saya akan kasih jeda lagi. Tolong sebutkan 3, 4, atau 5 situasi-situasi yang masih bisa Anda kontrol. Atau sesuatu hal yang di dalam kontrol kita. Silakan dimulai. Oke, apa yang bisa Anda kontrol? Kalau Anda menyebutkan yang bisa saya kontrol adalah istri saya, Pak, suami saya. Semoga saya doain Anda bisa mengontrolnya. Tapi sebenarnya itu bukan area di dalam kontrol Anda. Orang lain bukan area di dalam kontrol Anda. Pak, anjing saya, Pak, bisa saya kontrol. No, mungkin Anda bisa mengandangkan dia. Tapi kalau anjingnya menggonggong terus, bisa Anda kontrol? Mungkin tidak. Terus kemudian, oh tenang Pak, kalau dia menggonggong saya pukulin. Kalau saya pukulin, Anda bisa mengontrol dia? No. Bisa jadi dia tidak mau makan, mogok. Anda paksain makan, susah setengah mati. Banyak sekali yang susah sekali Anda kontrol. Yang bisa Anda kontrol ada yang berada di dalam diri Anda sendiri. Satu yang namanya mood. Maksudnya mood. Mendadak Anda tidak suka, mendadak Anda takut, mendadak Anda khawatir, mendadak Anda merinding. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena itu terjadinya seketika. Masuk ke respon bawah sadar kita. Tetapi yang namanya emosi, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Termasuk di dalam hal ini adalah perasaan kita. Perasaan itu bisa kita kontrol. Kemudian, apalagi yang bisa kita kontrol dalam kontrol kita? Goal kita sendiri.
Terserah kita mau menentukan goal apa. Banyak sekali ketika orang disuruh menentukan goal, dia takut. Padahal menentukan goal adalah gratis. Tapi dia merasa bahwa itu di luar kontrolnya dia. Nanti kalau tidak tercapai bagaimana? Terserah Anda. Kalau Anda merasa itu tidak mungkin tercapai, ya tidaklah tercapai. Kalau tercapai, tercapailah. Tapi dalam hal ini, menentukan goal itu ada di dalam kontrol kita. Kemudian selama kita berada di dalam dunia bebas, maksudnya Anda tidak di penjara, Anda tidak masuk di rumah sakit jiwa, memilih teman itu adalah suatu hal yang bisa Anda kontrol. Anda tidak bisa mengontrol teman Anda, mungkin Anda bisa mempengaruhi teman Anda, tapi Anda bisa memilih teman Anda. Siapa yang Anda pilih? Demikian juga kata-kata. Kata-kata juga bisa Anda pilih. Pilihan kata-kata ada di dalam kontrol Anda. Guru siapa? Anda belajar dari siapa? Itu juga area yang di dalam kontrol Anda. Anda bisa mengontrol pilihan, saya belajar apa di dalam hidup ini. Demikian juga kebiasaan kita. Kita bisa mengontrol kebiasaan kita, bisa merubah. Itu di dalam kekuasaan kita. Misalnya, Anda punya kebiasaan marah-marah, kebiasaan makan banyak, kebiasaan ngerokok, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan depresi pun, situasi perasaan Anda yang itu bisa jadi merupakan pola. Ternyata bisa kita kontrol atau kita, bukan hanya kita pengaruhi aja, kita rubah di dalam kekuasaan kita. Termasuk kebiasaan kita berkeluh, mengeluh kesah, komplain, memandang buruk kepada banyak hal. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini ternyata bisa kita rubah seketika. Sekali lagi, perubahan datangnya adalah seketika. Sekali lagi, perubahan datangnya apa? Seketika. Seperti sekejap kita bisa berubah kalau kita tahu caranya. Banyak orang ngomong, Pak, tidak Pak, perubahan perasaan atau perubahan kebiasaan itu makan waktu 21 hari. Hei, datanya dari mana? 21 hari. No, Anda akan merubah perasaan Anda dengan sangat-sangat cepat. Misalnya kebiasaan Anda, kalau Anda bermain api, senang sekali bermain api, suatu hari Anda kena api, nyos, Anda kepanasan, dan kepanasan, nyos, Anda kapok dan tidak mau bermain api lagi. Perubahan datangnya seketika. Sekali lagi, perubahan datangnya apa? Seketika. Ikutin saya, dengan Anda ngomong, Anda ulangi, semakin lama bisa menjadi masuk ke dalam keyakinan kita, sehingga kita bisa merubah apa yang kita inginkan dengan sangat cepat. Sekali lagi, perubahan perasaan Anda bisa datang dengan seketika. Perubahan perasaan kita bisa datang dengan seketika. Dahsyat sekali. Inilah yang kita harus miliki. Keyakinan yang benar bahwa kita bisa merubah bahkan dengan seketika. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu. Yang namanya perasaan atau situasi emosi tertentu ada dua macam. Satu adalah perasaan pada tempatnya. Yang kedua, perasaan tidak pada tempatnya. Yang dimaksud perasaan pada tempatnya, misalnya pada waktu Anda kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sedih, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kehilangannya sudah 50 tahun yang lalu, Anda masih sedih, itu perasaan tidak pada tempatnya. Kemudian, misalnya, Anda berenang, terus kemudian Anda hampir tenggelam. Anda mempunyai satu perasaan takut kepada air. Itu sebetulnya wajar. Karena otak kita didesain mencari nikmat dan menghindari sengsara. Ketika sengsara, kita akan hindarin. Apalagi sengsara yang hampir membuat kita meninggal dunia, kita akan hindarin. Tetapi, kalau Anda seumur hidup tidak mau berenang karena kejadian tersebut lagi, itu adalah perasaan takut tidak pada tempatnya. Nah, ternyata banyak sekali pola-pola perasaan yang kita bentuk dari kita kecil, kita tidak tahu kenapa pada waktu kita besar merasa begini, merasa begitu tanpa kita sadarin. Contoh misalnya, ada anak kecil yang pada waktu kecil dihukum oleh orang tuanya, dimasukkan gudang dalam kegelapan. Dia jadi takut dan dia meraung, takut. Dan besok besar tanpa dia tahu, dia kalau gelap dia langsung tercekam dan dia langsung takut. Ini adalah pengalaman-pengalaman kita masa kecil, pola-pola emosi yang ada tanpa sadar sangat mempengaruhi kita. Yang kita harus tahu caranya untuk merubah sehingga kita bisa mendapatkan yang benar-benar kita inginkan. Contoh lagi, misalnya ketika orang pada waktu masih kecil, dia disuruh maju ke depan, disuruh membaca puisi, disuruh nyanyi, disuruh apa. Kemudian pada waktu gurunya malah marahin dia. Kamu ini benar-benar goblok ya, gitu aja tidak bisa. Sejak itu dia trauma, dia takut sekali bicara di depan umum. Sekali lagi, kenapa?
Karena otak kita didesain mencari nikmat, menghindari sengsara. Satu hal yang menyengsarakan, kita tidak kepingin ulangi. Kita terkena satu yang namanya seperti sindrom kucing yang pernah disabet. Misalnya ada kucing yang pernah disabet dan kemudian dia terluka, di punggungnya terluka kena sabetan. Sabetannya sudah sembuh, kulitnya sudah sembuh, tapi yang terjadi pada waktu dielus-elus, kemudian terkena satu tempat yang dulunya sakit sekali kalau disenggol karena itu bekas luka, tapi sekarang sudah sembuh. Begitu disenggol ke sana, miau, kucingnya langsung mau mencakar lagi karena dia merasa ingat tertekan tombolnya lagi, tombol emosi atau tombol perasaan lama, baik itu yang dilukai. Demikian juga di dalam hidup kita banyak sekali tombol-tombol yang mengaktifkan perasaan-perasaan masa lalu tanpa kita sadarin. Itu sesuatu hal yang namanya cantolan atau jangkar atau anchoring yang kita akan bahas di CD berikutnya. Nah, cantolan ini tanpa sadar terbentuk di masa-masa lalu kita yang akhirnya memberi efek yang seringkali kita tidak sadar. Misalnya ada di supermarket, kemudian ada perampok menodongkan pistol dan dia loncat langsung masuk ke dalam kasir dan kasirnya ditekan, kepalanya ditempel ke lantai. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Berangkasnya, keluarkan semua uangnya. Kalau tidak kamu saya bunuh kamu. Dan kemudian kepalanya yang nempel di lantai ini tadi, si kasir ini mencium bau karbol dan saat itu dia begitu takutnya dan dia mulas dan muntah pada waktu saat itu. Apa yang terjadi? Besok suatu sudah berlalu 5 tahun, 3 tahun, tapi dia bau karbol, dia mendadak takut dan dia kepingin muntah. Aha, ini yang namanya cantolan tadi, yang menimbulkan emosi-emosi yang tidak pada tempatnya, yang mengganggu hidup kita, dan sangat mengganggu hidup kita. Demikian juga ketika orang diajarkan, ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung. Tahu ternyata tidak cukup, walaupun dia tahu benar bahwa nabung itu adalah bagus, ternyata kok dia tidak menabung. Karena bisa jadi ada pola emosi yang di masa lalu yang terbentuk, sedemikian sehingga terulang di masa depannya, dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang dia tidak inginkan. Walaupun dia tahu, tapi dia tidak melakukan. Contohnya, ada seorang wanita. Seorang wanita ini, suaminya komplain terus. Kenapa ini istri yang kalau saya kasih duit selalu habis? Mau kasih 100 ribu habis, 10 juta habis, 100 juta juga habis. Selalu habis. Ternyata ada pola di masa lalu yang menimbulkan emosi-emosi yang menjadikan urutan rentetan tindakan tanpa dia sadar sehingga dia mendapatkan hasil yang dia tidak inginkan. Misalnya, wanita ini pada waktu dia masih kecil, ternyata dia waktu umur 5 atau 6 tahun, dia pergi ke ibunya, dia bilang, mama, minta uang. Minta uang 3.000 untuk beli ice cream. Di depan ada orang yang jual ice cream. Kemudian mamanya bilang gini, mama tidak punya uang, yang punya uang adalah papamu, pergi sana ke papamu. Nah kemudian anak perempuan ini pergi ke papahnya dan bilang, papa minta uang. Untuk apa nak? Papahnya tanya, untuk beli ice cream pak. Oke, dikasih 3.000. Berapa? 3.000. Kasih 3.000. 3.000 dia langsung beli. Begitu dia beli, dia gunakan uangnya, dia langsung mendapatkan kenikmatan. Nyem. Langsung dapat kenikmatan. Uang langsung dihabiskan, mendapatkan kenikmatan sementara. Begitu nikmatnya. Dan itulah perasaan inilah yang menjadi pola perasaannya dia. Uang sama dengan harus dihabiskan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Nah inilah datangnya perasaan-perasaan kita, timbulnya contohnya. Misalnya ada orang yang motong rambut. Mungkin dia pada waktu itu belajar motong rambut, begitu belajar motong rambut, kemudian mendadak, suatu waktu dia, ya sudah ada temennya yang gini, saya potong rambut deh. Waktu dia potong rambut temennya, dan temennya langsung berikan pujian. Wah hebat ya, potongan kamu bagus loh. Dia merasa dapat senang, potongan bagus. Kemudian, bahkan apa yang terjadi? Kemudian dia kontrak, kamu motong saya deh, nanti tak bayar deh. Dia waktu sekolah, dia sudah mendapatkan uang. Dia langsung mendapatkan kenikmatan yang begitu indahnya. Oh kalau saya motong rambut, saya dapat uang. Saya nikmat. Mungkin tak dapat uang, dapat pujian, atau dapat apa, yang dipupuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi tukang potong rambut. Sekali lagi, tidak ada yang salah jadi tukang potong rambut, asal Anda juga belajar bagaimana jadi kaya. Ini yang saya bahas di Financial Revolution saya gitu ya. Hati-hati Anda belajar apa karena Anda akan menjadi. Apalagi kalau Anda belajar apa, melakukan apa, Anda mendapatkan kenikmatan di sana, Anda akan terpupuk. Boleh nggak belajar potong rambut? Sekali lagi, boleh. Ditambah belajar satu hal lagi, jadi kaya. Belajar cara kaya. Seperti yang saya ceritakan, misalnya Rudi Hadisuwarno, terus kemudian Johnny Andrian, misalnya di Indonesia begitu ya.
dan Peter Sairang dengan segala macam tukang potong rambutnya, tapi dia juga belajar bisnis, dia belajar membuka franchise, dia belajar bahkan buka pabrik sampo gitu ya. Nah, makanya bisa jadi kaya juga begitu ya. Nah, kembali lagi, gimana datangnya perasaan Anda hari ini? Hati-hati, Anda takut bergerak, mungkin datangnya dari mana? Takut ditolak, datangnya dari mana? Mungkin Anda pernah ngomong pada waktu kecil dibentak, sehingga Anda takut lagi ngomong. Pada waktu usul Anda dibentak, anak kecil tahu apa? Akhirnya Anda tidak berani ngomong, besok takut terus. Nah, inilah timbul perasaan-perasaan ini. Sebetulnya perasaan ini, kalau kita tahu itu menghambat, kita bisa rubah dengan sengaja, karena itu masih area di dalam kontrol kita. Kunci yang paling efektif untuk membuat pola perasaan yang bermanfaat, maksudnya bermanfaat ini adalah mendukung kita mencapai apa yang kita impikan, yaitu apabila kita mempunyai satu tindakan, kita harus pupuk tindakan tadi dengan satu perasaan yang senang. Tapi kalau tindakan tadi ternyata menghambat kita atau mengarah ke suatu hal yang negatif, kita harus berikan kesengsaraan. Itu sebenarnya cara yang paling efektif. Kesengsaraan di sini bukan dipukulin, bukan diapa, tapi bisa jadi hanya dicuekin saja juga bisa, atau dirusak polanya, yang kita akan belajar di CD berikutnya. Saya beri contoh, misalnya seorang anak, mungkin anak tetangga Anda, bisa jadi juga anak Anda, saya tidak tahu, semoga bukan, pastilah bukan gitu ya. Misalnya Anda pergi ke mall, pada waktu Anda ke mall, Anda melihat ada anak-anak yang minta kepada papahnya dan nangis-nangis, atau minta kepada mamahnya gulung-gulung di bawah. Itu awalnya bagaimana? Karena dia salah untuk memberikan respon, sehingga terjadi suatu hal yang negatif. Contohnya begini, pada waktu anak tadi minta mainan kepada papanya, atau minta mau beli barang apa, papa minta ini, enggak mau papa ini, enggak mau. Dia melakukan suatu hal yang negatif, dia nangis, dia merengek. Kemudian papanya karena melihat dia nangis, dia kasihan, ya sudah, diam, dibeliin. Waktu dia dibeliin, dia menghubungkan antara satu perasaan. Oh, jadi kalau saya kepingin, saya harus nangis. Kalau saya nangis, saya bisa mendapatkan yang saya inginkan. Itu caranya dia mendapatkan keinginan, dia merengek. Kemudian, lama-lama ayahnya merasa, papanya merasa bahwa hal ini adalah negatif. Kemudian pada waktu anaknya nangis, papa nggak mau, aku minta ini. Papanya, lama-lama dia capek, papanya, ya sudah, pokoknya kamu nangis pun tetap tidak akan saya beliin. Silakan nangis terserah, saya tinggal, papa tinggal malah. Papanya mau mencoba memberikan satu yang negatif kalau dia melakukan satu hal yang negatif supaya menyembuhkan. Tetapi anaknya ketika dia nangis, nggak mau. Akhirnya ketika tidak diberikan barang yang diinginkan, dia gulung-gulung malah. Dari gulung-gulung dia mencoba menangis lebih keras karena itu senjata andalannya dia. Dia gulung-gulung, nggak mau, gulung-gulung. Papanya malu. Sudah, yaudah, sini. Malu-maluin aja. Sudah, beli. Nah, kemudian apa yang terjadi? Anaknya mulai mendapatkan satu rangkaian perasaan. Oh, jadi apabila saya kepingin nangis tidak cukup, harus gulung-gulung. Kalau gulung-gulung, tindakan ini saya mendapatkan yang saya inginkan. Saya mendapatkan kenikmatan yang saya inginkan. Besok, kalau saya nangis tidak cukup, harus ditambah gulung-gulung. Ini polanya. Kemudian berikutnya, ketika orang tuanya lama-lama juga capek hati, papahnya mamahnya juga capek hati, gulung-gulung biarin. Ketika anaknya nangis, gulung-gulung, enggak mau, papa jangan, enggak mau. Papanya cuekin, terserah, mau nangis boleh saya tinggal. Ketika mau ditinggal, anaknya gulung-gulung ternyata tidak mendapatkan perhatian. Anaknya mulai mencari perhatian, mendapatkan kiriman dengan cara bagaimana? Jedotin kepala ke lantai. Jedot, papanya kuat, kenapa? Papa jahat, diteror. Dengan kepalanya betul, aku tak jedoti kepala. Aku mati aja, dapat. Apa yang terjadi? Papanya, sudah, jangan gitu, jangan malu-malu. Sudah dibeliin. Kemudian dibeliin. Apa yang terjadi? Anaknya mulai belajar lagi. Kalau saya nangis tidak cukup, gulung-gulung kurang berhasil, tambahin jedot kepala ke lantai. Wahai Bapak Ibu, Anda memupuk anak Anda menjadi teroris. Nah,
Misalnya besok dia ceritanya pada waktu pacaran, kemudian dia pengen dapatkan pacarnya tidak mau pacaran dengan dia lagi. Bukannya dia meningkatkan diri menjadi lebih baik, tapi mungkin dia malah ngancam bunuh diri. Oh, kalau kamu putus aku bunuh diri ya. Nah, ketika pacarnya cuek, nah dia mencoba bunuh diri. Sebetulnya dia mau nyoba aja, tapi mati sungguhan. Nah ini problemnya gitu ya. Jadi celaka, dia tidak kepengen mati, tapi malah mati sungguhan. Bye-bye my love gitu ya, celaka sekali. Nah sekarang begini, jadi pola perasaan ini, kalau kita mau mendukung, mendisiplinkan diri kita sendiri, cara salah satu yang paling bermanfaat, kalau kita melakukan tindakan mengarah yang kita inginkan, kita berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tempat yang kita inginkan, kita harus berikan ketidaknikmatan. Dengan pola seperti ini, perasaan kita terbentuk bahwa, oh yes, kalau saya disiplin mengejar yang saya inginkan, berarti saya mendapatkan kenikmatan. Sebagai contoh, misalnya, pada waktu saya mempunyai goal menjadi mahasiswa teladan, saya punya alasan sangat kuat sudah, saya punya goal dan saya belajar dari yang terbaik. Dan kemudian di tengah jalan saya punya perasaan, aduh kok belajar, aduh males deh, nah, ini enaknya gini, nonton bioskop aja, enaknya main aja, enaknya begini. Padahal saya tahu kalau saya main ini bahaya. Kalau main berarti tidak bisa mendapatkan hal yang saya inginkan. Saya harus disiplinkan diri saya sendiri, saya harus mendapatkan kenikmatan pada waktu saya belajar. Apa yang saya lakukan? Saya iming-imingin diri saya sendiri. Pada waktu saya sudah jadi sales emas, dulunya pernah ngelesin anak-anak juga, anak-anak SD, SMP juga. Kemudian saya juga jadi sales dan sudah mempunyai income. Apa yang saya lakukan? Saya bicara kepada diri sendiri. Oke, sekarang belajar. Begitu belajar, sudah belajar dan akhirnya mendapat nilai A, saya akan belikan diri saya sendiri Levi's Sale. Pada waktu itu Levi's-nya adalah Levi's Silver Tab. Saya masih ingat seumur hidup. Karena inilah, kalau saya dapat nilai A di bidang ini, indeks prestasi 3 ke atas, begini saya rajin begini, saya beliin Levi's yang harganya pada waktu itu termasuk sangat-sangat mahal, begitu, Silver Tab bagi seorang mahasiswa. Nah, kemudian saya juga disiplinkan diri saya sendiri. Ketika saya malas belajar, saya strap, saya berdiri dan saya baca dalam kondisi saya berdiri. Saya strap, saya berdiri sendiri. Orang tua saya tahu kalau saya lagi berdiri baca, ketika mau disuruh, sebentar Pak, ini baru menghukum diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Tolong kasih waktu Pak biar berdiri strap. Oh, very good gitu ya. Malah kata papa saya, bagus. Kalau kamu bisa mendisiplinkan diri sendiri, mungkin kamu tidak perlu didisiplinkan oleh orang lain. Satu kata-kata yang menarik. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri sendiri, mungkin kita tidak perlu didisiplinkan oleh orang lain. Saya strap diri sendiri, saya baca 30 menit. Setelah saya 30 menit, yes, saya kasih kenikmatan. Saya kasih apa? Kasih hadiah. Inilah akibatnya terjadi satu pola. Bahwa kalau saya belajar, kalau saya disiplin, saya dapatkan hadiah nikmat. Akhirnya lama-lama terkait bahwa belajar adalah sama dengan nikmat. Demikian juga Anda hari ini, Anda sudah disiplin sampai ke CD kelima. Ini membuktikan Anda belajar adalah nikmat. Selamat untuk Anda. Karena begitu banyaknya orang yang tidak mau belajar lagi setelah dia selesai kuliah atau selesai sekolah, buku ditaruh, tak pernah belajar lagi seumur hidup. Hidupnya cuma begitu-begitu saja. Karena dunia ini salah satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Untuk menghadapi perubahan kita harus terus belajar sehingga kita bisa adaptasi. Bukan hanya mengikuti perubahan, tapi bahkan bisa memimpin perubahan itu sendiri. Sampailah kita ke tugas di CD kelima ini. Tugas kali ini, ambil buku sukses Anda, tulis hal-hal apa yang membuat Anda sedih, kecewa, marah, atau bahkan tertekan. Lebih dari itu depresi, silakan perasaan negatif Anda yang sering muncul, yang menjadi pola. Kemudian, buat apa aturan main di dalam hati Anda yang membuat Anda sedih. Saya sedih kalau begini. Dulu kejadian begini. Kenapa kau saya sedih? Karena sedih karena kejadiannya ini memenuhi kriteria aturan untuk membuat saya sedih.
semua orang untuk ceritanya mewujudkan satu kondisi tertentu emosi, dia mempunyai syarat dan aturan tersendiri. Misalnya, saya sedih Pak ketika saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Misalnya begitu. Kemudian berikutnya, kapan Anda merasa kehilangan orang yang Anda cintai? Ketika orang yang saya cintai meninggal dunia. Oke, terus kemudian, bukan hanya itu Pak, saya sedih ketika orang yang saya cintai meninggalkan saya, bukan dalam arti meninggal dunia saja Pak. Kalau dia pergi jauh gitu, saya lama tidak ketemu, saya bisa merasa sedih. Itu aturan mainnya begitu ya. Aturan main. Kemudian berikutnya, misalnya kecewa. Kapan Anda merasa kecewa? Kalau saya gagal Pak. Kalau saya kepingin mencapai ini dan tidak berhasil, saya akan merasa kecewa. Oh, itu aturan mainnya gitu ya. Ya, kita akan cari aturan main. Kapan kita merasa seperti itu? Misalnya marah. Saya ngomong kepada asisten saya yang mendampingin saya rekaman saat ini begitu ya. Saya tanya, kapan kamu merasa marah? Marah kalau apa misalnya? Marah Pak kalau orang tidak mendengarkan saya. Aha, itu aturan. Kriterianya apa? Maksudnya orang tidak mendengarkan. Kalau anak buah saya Pak, saya perintah begini ternyata tidak jalan, berarti dia tidak mendengarkan. Aha, itu adalah aturan mainnya. Jadi tugas yang pertama, Anda tulis hal-hal yang membuat Anda sedih, kecewa, ataupun marah, atau bahkan depresi. Misalnya Anda depresi, kalau saya ingat-ingat Pak, tertekan dulu saya pernah ditipu Pak. Saya bangkrut, saya sedih sekali Pak. Langsung saya tertekan, saya bisa nangis sendiri. Misalnya begitu. Atau Anda misalnya, enggak, pada waktu saya depresi Pak, kalau saya ingat pada waktu orang yang saya cintai zaman dulu meninggal dunia Pak, saya langsung tertekan, saya belum sempat berbakti kepada dia Pak. Nah misalnya Anda itu, apapun gitu ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini latihan untuk kita mulai mengetahui. Salah satu kunci untuk menang, Anda harus mengetahui diri Anda sendiri seperti apa, dan pola perasaan apa yang ada di dalam hati Anda. Tugas yang kedua, Anda mulai kategorikan mana dari aturan-aturan main atau rule yang membuat Anda sedih, kecewa, marah, dan depresi atau bahkan tertekan tadi, yang termasuk satu, area yang di luar kontrol Anda tidak bisa mengontrol sama sekali. Yang kedua, yang termasuk area di dalam pengaruh Anda, yang bisa Anda pengaruhi. Yang ketiga, mana area yang di dalam kontrol Anda. Sebagai contoh, misalnya, ketika Anda ngomong bahwa saya sedih Pak ketika ada orang yang saya cintai meninggalkan saya. Nah, sekarang kalau kejadiannya tadi meninggal dunia, itu area di dalam kontrol atau di luar kontrol? Sudah pasti di luar kontrol. Kalau sudah meninggal dunia, itu di luar kontrol. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau area di luar kontrol, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merubah perasaan kita menjadi lebih baik? Rubah artinya, kasih arti. Tidak peduli artinya mau positif maupun negatif. Sekali lagi, tidak masalah, boleh aja positif, boleh negatif saat itu. Tapi kembali lagi, apa yang Anda harus lakukan yang membuat Anda merasa jadi lebih baik, membuat diri Anda menjadi lebih baik, membuat orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan. Jadi Anda tanya pertanyaan yang untuk merubah arti tadi sehingga Anda merasa penuh power. Apa yang Anda syukuri dari kejadian tadi? Ya tidak ada Pak, orang yang sudah meninggal dunia, ya tidak ada yang disyukurin. No, pasti ada yang Anda syukurin. Mungkin Anda syukurin karena kejadian itu Pak, hari ini saya jadi lebih sayang terhadap anak-anak saya jadi lebih sayang terhadap ibu saya. Ketika ayah saya meninggal Pak, saya menyesal karena saya belum bisa melakukan hal yang harus saya lakukan. Saya janji Pak, untuk membuat orang tua saya bisa naik haji, tapi belum sempat. Tapi karena kejadian itu Pak, saya jadi kerja lebih semangat, jadi ibu saya Pak bisa naik haji. Itu yang Anda syukurin gitu ya. Jadi sekarang saya kerja lebih semangat. Karena yang di masa depan, itu masih bisa Anda pengaruhin. Kalau yang sudah terjadi, apa boleh buat? Boleh Anda sesal, atau istilahnya dendam. Tapi dendam ini boleh Anda dendam negatif atau dendam positif. Saran saya adalah dendam yang positif. Oke, karena saya belum sempat berikan kepada ayah saya berikan kepada ibu saya. Belum sempat saya berikan kepada ibu saya berikan kepada ayah saya. Saya belum sempat memberikan kepada ayah dan ibu saya berikan kepada mertua saya. Silakan. Atau saya tidak sempat kepada mertua dan orang tua saya. Kenapa tidak? Saya akan berikan satu perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak saya. Saya akan berikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Anda bisa seperti itu. Jadi Anda bisa memberi arti yang berbeda. Kalau area tadi di luar kontrol Anda, kasih arti yang berbeda. Nah ini tugas yang ketiga. Setelah tugas ketiga ini, apa yang jadi? Ketika area-area mana yang di luar kontrol Anda, yang membuat Anda sedih, Pak, kalau saya tidak tahu kenapa ya, kalau cuacanya mendung saya jadi sedih. Aha, bisa jadi Anda pada waktu dulu pas mendung, istri Anda atau pacar Anda, suami Anda meninggalkan Anda, jadi setiap mendung Anda ingat kejadian tadi, tanpa disadarin Anda merasa tidak enak.
Nah, kalau sudah terjadi, Anda tahu itu di luar kontrol, oke, saya kasih arti apa yang membuat saya jadi lebih baik dan lebih semangat. Gunakan. Jadi latihan yang ketiga ini, gunakan 3 pertanyaan tadi. Apa yang saya syukuri dari kejadian itu? Kemudian yang kedua, saya harus belajar apa karena atau dari kejadian tersebut yang membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih harmonis, lebih langsing, lebih segalanya, lebih kaya, lebih bijaksana di kemudian hari. Apapun, silakan Anda jawab pertanyaan ini secara tertulis. Kemudian yang ketiga, Anda tanya, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang ataupun di kemudian hari yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik. Orang banyak lebih baik dan direstui Tuhan. Misalnya, orang tua sudah meninggal, seperti papa saya. Pada waktu saya seringkali menyesal. Pada waktu saya belikan BMW seri 5, ternyata ayah saya tidak sempat pakai, tidak pernah melihat sama sekali. Sampai akhirnya beliaunya meninggal dunia. Dan dia naik BMW-nya ketika sudah menjadi abu. Itu salah satu penyesalan saya yang paling dalam, yang seringkali membuat saya kecewa. Kok saya tidak sempat? Kok dia tidak sempat? Ketika saya sedih seperti itu, seketika salah satunya, saya tanya, apa yang saya syukuri karena kejadian itu? Karena kejadian hari itu, saya jadi kerja yang sangat-sangat cerdas dan keras. Demikian sehingga saya bisa memberikan yang terbaik untuk mama saya, untuk mertua saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Saya syukurin. Kalau saya tidak pernah kecewa seperti itu, saya tidak pernah jadi hari ini. Tidak terpacu. Itu dendam yang positif, gitu ya. Kita buat yang positif. Kemudian yang kedua, apa yang saya pelajarin karena atau dari kejadian itu yang membuat saya hari ini jadi lebih baik, lebih kuat, lebih segalanya. Pelajaran apa yang saya pelajarin? Kalau Anda sayang sama orang, wujudkan sekarang. Jangan tunggu. Waktu selalu berlalu. Umur tidak pernah menunggu. Anda cintai, nyatakan sekarang, wujudkan sekarang. Lakukan yang terbaik demi orang-orang yang Anda cintai. Sehingga Anda tidak akan kecewa lagi. Aha, jadi karena kejadian tersebut, apalagi yang harus saya pelajarin karena kejadian tersebut? Saya harus belajar jadi kaya. Apalagi yang harus saya pelajarin karena kejadian tersebut? Saya harus belajar jadi kaya dengan cara yang lebih cepat, gitu. Walaupun dengan cara tetap halal, saya dengan lebih cepat. Ini pelajaran yang lebih hebat lagi, gitu ya. Kemudian saya harus belajar menyisihkan uang, mengatur keuangan, mencari uang dengan cara lebih baik, mengungkit uang sedikit bisa jadi uang banyak, melindungi uang saya, sehingga saya bisa berbakti dan menyenangkan orang-orang yang saya cintai, termasuk bangsa dan negara ini, gitu ya. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang juga? Sehingga saya bisa merasa baik dan saya menjadi lebih baik dan orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Mungkin saya akan doa, Papa, saya tahu Pak, saya belum sempat ini Pak, tapi saya janji Pak, Papa di tanah tenang, saya akan lakukan yang terbaik untuk orang tua saya, untuk mama saya. Itu saya akan doa. Begitu saya doa, saya merasa lebih baik. Dan doa ini membuat saya menjadi lebih baik. Saya rela Pak, saya tahu Papa juga rela. Papa tahu bahwa saya melakukan yang terbaik saat itu, dan saya akan melakukan yang terbaik saat ini untuk yang masih hidup Pak. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Bisa jadi kalau saya emosinya negatif, saya merubah gerak. Saya olahraga dulu, saya lari-lari, saya push up, saya set up, saya melakukan merubah gerak. Dan kemudian saya nonton VCD yang membuat saya tersemangatin, mendengarkan CD-CD yang membuat saya semangat juga. Terus kemudian membaca buku-buku yang membuat saya semangat, yang membuat saya jadi lebih hebat, mengarah ke arah yang saya inginkan. Kemudian saya bisa jadi daftar seminar untuk merubah emosi saya. Seminar yang membuat saya semangat, yang membuat saya jauh lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, lebih langsing, lebih harmonis, lebih apapun. Ini PR Anda. Sekali lagi saya simpulkan, ada 3. 1. Tulis hal-hal yang membuat Anda sedih, kecewa, marah, tertekan, ataupun depresi, serta aturannya. Kenapa kapan Anda menjadi sedih, kapan Anda merasa kecewa, kapan Anda merasa marah, kapan Anda merasa depresi. Kemudian buat kategori mana yang area di luar kontrol Anda, area di dalam pengaruh, kemudian area yang di luar kontrol Anda. Kemudian yang ketiga, Anda harus menulis juga apa yang Anda syukuri dari kejadian. Kalau hal tersebut di luar kontrol Anda, gitu ya. Di dalam kontrol Anda pun apa yang Anda syukuri kalau itu sudah berlalu sebelumnya di luar kontrol, gitu ya. Apa yang Anda syukuri dari kejadian tersebut. Yang kedua, Anda akan belajar apa karena atau dari kejadian tersebut yang membuat Anda akan jadi lebih baik. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan sekarang yang membuat Anda merasa baik. Bukan hanya merasa baik saja, tapi membuat diri Anda benar juga menjadi lebih baik, dan bahkan baik untuk orang banyak dan direstui Tuhan. Kalau Anda lakukan hal ini, pasti bermanfaat.
Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.